back to my channel, Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes, guys. Ratusan handphone menanti kalian semua. Setiap bulannya saya akan membagikan 2 unit handphone dan 30 jaket Bobby Builder, guys. Setiap tanggal 14 dan tanggal 28 live di Instagram, Facebook maupun YouTube jam 8 malam. Guys, ada 4 jenis handphone yang akan saya bagikan, mulai dari Oppo A12 jika likes dari 0 sampai 100.000 likes, Samsung A51 jika likesnya mencapai 100.000 sampai 200.000 likes, iPhone 11 apabila dari 200 sampai 300.000 likes, dan juga guys senilai 20 juta rupiah iPhone 11 Max Pro jika mencapai 500.000 likes dan selebihnya. Guys, ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Kalian cuma hanya wajib nonton video ini dan komen. Ingat guys, setiap bulan saya akan merubah cara komennya. Saya akan upload video khusus di akhir bulan untuk memenangkan giveaway di bulan berikutnya. Guys, tunggu apa lagi? Ratusan handphone ini siap dibagikan kalian semua. Buruan komen, buruan subscribe, dan sampai jumpa di video undian live. Menurun, melingkar gitu. Jadi supir terlalu kenceng ya. Iya. Slip, gubrak gitu. Kemudian mobil muter-muter. Di sini jurang sebelah kiri dan ada pembatas besi, mobil kita blek di atas pembatas besi itu. Good day guys, welcome back to my channel Bobby Builder, where everything happen in front of your eyes. Guys, hari ini saya kedatangan tamu-tamu sangat-sangat spesial. Ya, tidak lain adalah satu-satunya wanita yang akan mengikuti Pilkada Provinsi Jambi. Bersama saya langsung saja Bu Ratu Munawwaroh. Saya kenal beliau sudah cukup lama guys, yang jelas ini adalah kehormatan saya Bu bisa berbincang sama Ibu di podcast Jambi TV. Guys, bagi kalian yang baru join channel Bobby Builder, jangan lupa subscribe dan like, dan juga ingat di channel Bobby Builder sudah dikasih tahu untuk mengecek kalian yang sudah komen, yang sudah mau ikut giveaway Bobby Builder untuk subscribe dan mengecek kalian sudah subscribe atau belum ya. Guys, bagi kalian yang mau ikut channel Bobby Builder giveaway bisa nonton video yang berjudul ini. Oke, untuk itu kita langsung aja tanya kepada Ibu Ratu, sosok beliau seperti apa dan kebiasaan beliau seperti apa. Tetap di channel saya Bobby Builder. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Iya. Kebetulan saya kenal beliau cukup lama ya, walaupun tidak interaksi karena waktu itu kita masih muda sekali ya. Yang jelas beliau adalah satu-satunya wanita yang akan terjun ke politik, ke pilkada ya, Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi periode 2020 dan 2025. Oke. Guys, untuk kalian tahu bahwa Jambi TV telah kolaborasi dengan Bobby Builder, jadi kalian yang nonton YouTube Bobby Builder bisa juga nonton di Jambi TV yang akan ditayangkan setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Oke. Untuk itu langsung aja kita bertanya langsung kepada Ibu Ratu Munawwaroh. Iya. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Bu, saya mau tanya, Ibu saat ini banyak di Jambi kah atau di Jakarta? Saat ini banyak di Jambi ya, karena kebetulan memang sudah sangat padat jadwal untuk ketemu seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi. Hal ini berkaitan dengan hajat kami untuk ikut di Pilkada Provinsi Jambi pada nanti insya Allah 9 Desember. Wow, Ibu ikut Pilkada nih? Iya. Wah, gila, keren. Jadi kegiatan sekarang hanya fokus di Pilkada kah? Iya, betul. Kita sangat fokus, sangat concern, sangat serius ya untuk dalam rangka mengikuti Pilkada Provinsi Jambi ini. Oke, Bu, saya tanya sedikit agak detail. Bu, Ibu nanti boleh jawab atau boleh tidak, nggak apa-apa. Ibu, saya lihat dari tadi pas sebelum kita opening,
Ibu memang begini kah rupanya luar biasa, masih kelihatan milenial Bu masalahnya. Oh, apanya yang milenial? Iya, Nggak tahu saya tadi pas Ibu datang saya bilang, ini Ibu Munawaroh kah? Saya bilang, kok muda banget masih dari 10 tahun saya tahu sampai sekarang sama nggak gitu bentuk, ya? nggak berubah bentuknya. Oh gitu, mungkin di simsalabim sama pempek. Pempek Bu, pempek. Saya suka banget pempek. Masa? Iya. Oke, Ibu boleh tahu? Saya kan belum kenal Ibu pribadi nih. Ibu asli orang mana? Saya lahir di Provinsi Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, tepatnya di Di Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya. Jadi Ibu pindah Jambi kapan? Kalau boleh tahu? Saya pertama kali ke Jambi itu di Boyong Bapak setelah menikah ya, tahun 97. 97. Wow, oke. Ibu mau tanya dikit nih. Ibu selalu make upnya minim begini kah atau Sampai kayak make up. atau tebel-tebel? Biasanya kan kalau ibu pejabat tebel-tebel tuh. Nggak tahu saya. Ini Ibu luar biasa loh. Gitu ya. Iya. Nggak tahu memang ya beginilah saya, bagi saya sih ini udah tebal ya. Woi, ini nggak kelihatan make upnya Bu. Terus terang. Makasih. Aduh, luar biasa. Guys, saya hampir belum terus terang ya, grogi juga ini menontonnya. Oke. Bu, saya mau tanya. Dulu saya dengar Ibu pernah kecelakaan mobil. Oh iya, betul. Bisa ceritakan sedikit, Bu? Waktu itu kecelakaannya terjadi di bulan Desember tahun 2002. Jadi ceritanya saat itu saya sama Bapak sedang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kerinci. Oke. Saat itu memang bulan Desember ya, hujan. Jadi rencananya setelah acara itu saya ingat sudah petang hari kita akan pulang ke Jambi. Dan satu-satunya jalan tentu kalau di Provinsi Jambi dari Kerinci itu lewat Merangin. Oke. Dan pada saat kita akan pulang, kemudian Bapak mendapatkan laporan bahwa terjadi longsor di jalan apa yang akan kita lalui. Kemudian kita waktu itu cari solusi, Pak bisa tetap lewat Merangin, tapi nanti mobilnya berhenti di dekat longsoran itu, kita jalan kaki melewati longsoran itu, dan dipersiapkanlah mobil di estafet arah gitu, Merangin ya, estafet. Oke. gitu kan. Sempat terpikir, oh iya oke, tapi kemudian kita mikir juga, wah akan repot karena apa? Kita tidak tahu ada berapa longsoran lagi. Iya betul. Yang kedua banyak juga barang-barang kita karena rombongan kita cukup banyak. Dan yang terpenting sih ada surat-surat karena biasanya Bapak setiap kita kunjungan kemanapun, ke Jakarta, mau keluar Jakarta pun ke Bali kemana, itu biasa surat-surat kantor itu dibawa serta karena itu setumpuk banget gitu. Biasa selalu bawa kerjaan ya Bu ya Bapak ya? Bawa kerjaan. Wow. Jadi kita pikir wah akan sangat riskan. Akhirnya keputusan Bapak saat itu, oke, kita tetap pulang ke Jambi melalui Solok. Jadi lewat ke Solok, nantinya ke Damasraya kan, kemudian ke Bungo. Menjadi perjalanan yang lebih panjang tentunya, tapi it's okay, udah biasa kita memang seperti itu. Dan akhirnya keputusan itu diambil dan memang saat perjalanan itu hujan ya, dan Bapak sudah ingatkan sama driver, hati-hati ya, ini jalan licin, kemudian banyak jurang dan segala macam. Dan ternyata betul apa yang kita khawatirkan, di salah satu tikungan itu mobil kita slip. Jadi saya masih ingat jalannya itu menurun, melingkar gitu. Jadi supir terlalu kenceng ya. Iya. Slip, gubrak gitu. Kemudian mobil muter-muter. Di sini jurang sebelah kiri dan ada pembatas besi, mobil kita blek di atas pembatas besi itu. Wow. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi kita sehingga saya nggak kebayang kalau mobil posisinya lewat sampai itu ya. lewat ini udah akan terguling lah kita ke jurang itu gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi. Saya masih ingat waktu itu begitu brak kita ya mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat baik, mohon sama Allah diselamatkan. Akhirnya kita keluar mobil, kemudian karena kondisi mobil seperti itu, kita kemudian ikut di mobil pengawalan, kita istirahat dulu di Bukit Tinggi. Nggak luka-luka tuh Bu? Alhamdulillah enggak, memang cedera sih. Saya waktu itu kaki kanan ya yang sempat menjadi bukan terkilir sih, semacam benturan. Mungkin ada benturan, kemudian di ini dagu saya juga lumayan sakit gitu saat itu.
Tapi alhamdulillah secara overall sih oke semua. Wow. Kita waktu itu kemudian ditelepon sama Gubernur Sumatera Barat karena kejadiannya jatuhnya di Sumatera Barat kan. Beliau menanyakan bagaimana kabar kita dan meminta kita istirahat dulu di Bukit Tinggi. Istirahat sekitar 2 malam, habis itu kita langsung pulang ke Jambi sampai di Bungo, itu kemudian kita naik helikopter ke kota Jambi. Wow, luar biasa. Jadi menjadi istri pejabat juga tidak luput dari rintangan, Bu ya? Oh iya, bahkan saya merasa rintangannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, gitu kan. Dalam artian segala sesuatu itu tentu berimbang ya. Wow, Bu, saya mau tanya, Ibu kan almarhum Ibu Bapak Zulkifli Nurdin sudah berapa lama wafat? November nanti 2 tahun ya. November nanti 2 tahun. Jadi para follower, para masyarakat Provinsi Jambi tentunya akan bantu mendoakan beliau, Bu. Amin. Walaupun sudah 2 tahun juga. Yang jelas saya mau tanya Ibu sedikit. Selama 10 tahun Ibu dampingi beliau ya kalau nggak salah? Iya, betul. 2 periode. 2 periode. Menjadi gubernur, iya. Apa sih Bu feelingnya menjadi Ibu Gubernur pada saat itu? Biasa saja sih. Biasa aja, biasa aja. Dalam artian saya sih hidup saya flowing aja, mengalir aja, tidak harus ada merasa sebuah seperti apa. Tapi bagi saya sendiri sih ketika beliau memutuskan untuk menjadi gubernur itu menjadi sebuah tantangan bagi saya bahwa saya niatkan itu sebagai ibadah dan harus berbuat yang terbaik di dalam mendampingi beliau. Bu, saya mau tanya. Ibu kan mau nyalon nih. Calonnya pendampingnya siapa Bu, kalau boleh tahu? Bapak C. Endra. Bapak C. Sebagai Endra. calon gubernur, saya calon wakil gubernur. Wow, oke. Saya juga mau tanya Bu, kira-kira kalau misalkan harapan Ibu ke depan untuk Jambi nih, apa Bu kira-kira? Mungkin apa yang membuat saya berpikir untuk terjun ke pilkada ini berdasarkan apa yang saya alami selama mendampingi almarhum. Jadi bagaimana yang kami inginkan saat itu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi tanpa terkecuali. Jadi semua harus merasakan, yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pengusaha, yang bekerja di tambang, yang bekerja di perikanan, itu semua harus merasakan kesejahteraan di bidangnya masing-masing. Wow. Jadi kira-kira kalau potensi Jambi sendiri banyak nggak sih Bu menurut Ibu potensi Jambi? Banyak ya. Sangat banyak ya. Dalam artian begini, tidak kalah kok dengan provinsi lain gitu. Potensi dari sumber daya alam, dari sosial kemasyarakatan, kemudian juga dari budaya, Jambi tidak kalah. Tidak kalah ya? Tidak kalah. Ini terbukti ketika kami saat itu di Provinsi Jambi, banyak prestasi yang bisa kami raih dan itu mengalahkan provinsi lain yang kita pikir jauh lebih baik dari kita gitu. Jadi ketika kita memang serius bertanggung jawab, insya Allah kita akan mampu menunjukkan itu. Wow. Bu, Ibu kan sama Bapak C. Endra. Saya mau tanya sedikit. Biasanya kalau yang terjadi nih Bu, biasanya gubernur sama wakilnya biasanya nggak klop tuh. Klopnya di awal-awal doang. Begitu perjalanan mulai ngantor, ujung-ujungnya kita sebagai wakilnya diduakan ibaratnya. Ada kekhawatiran soal itu nggak Bu kira-kira? Jadi kayak kawin paksa ya? Iya, takutnya begitu Bu, karena saya lihat di beberapa provinsi lain ujung-ujungnya bentrok itu antara wakil sama intunya gitu loh. Betul. Banyak survei yang sudah saya baca tentang hal itu. Jadi kalau saya boleh cerita bahwa saya mengenal Bapak C. Endra beserta istri beliau, Ibu Rosita, itu sebelum beliau berdua menjadi pejabat. Maksud saya sebelum Pak C. Endra waktu itu menjadi wakil bupati. Dari wakil bupati sudah kenal ya? Sebelum malah. Sebelum. Wow, wakil bupati. Sehingga ketika keputusan diambil bahwa saya memutuskan untuk berpasangan beliau di pilkada ini tentu mempunyai proses yang panjang. Jadi tidak baru 1-2 hari atau beberapa bulan ini. Iya, takutnya kita kan sebagai masyarakat Jambi, seperti saya sendiri kenal Ibu, takutnya hanya bahasanya dipergunakan untuk naikin suara perempuan. Karena saya tahu sekali mayoritas perempuan di Jambi pasti pilih Ibu. Karena Ibu satu-satunya loh guys, satu-satunya
wanita dalam pilgub ini Bu ya. Gitu ya. Iya. Saya sih berharap bukan karena perempuannya justru saya Oh dipilih. gitu ya? Iya. Saya berharap karena orang melihat bahwa saya memang mampu untuk itu gitu. Jadi bukan persoalan bahwa oh ibu satu-satunya perempuan, artinya jika banyak perempuan gimana dong? Gitu kan? Iya betul. Dan mengenai bahwa gubernur dan wakil gubernur seperti apa, kami sudah membangun komitmen itu dan saya juga lihat track recordnya Pak Cendra beserta para wakil bupatinya seperti apa. Iya. Dan bagi saya sendiri, saya ingin meninggalkan sebuah legacy bahwa kami akan meninggalkan sebuah legacy sebagai gubernur dan wakil gubernur yang harmonis. Oke, luar biasa Bu. Saya mau santai. Ibu sendiri kan satu-satunya perempuan yang maju di pilkada. Mungkin Ibu, saya yakin nih, mewakili emak-emak untuk memperjuangkan harapan emak-emak nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk para emak-emak nih Bu? Begini, jadi karena memang sebetulnya yang harus digarisbawahi sekali lagi bahwa saya sih berharap saya tidak dipilih karena saya satu-satunya perempuan, tapi saya ingin dipilih itu karena orang memandang saya mampu untuk itu. Dan tentang isu-isu perempuan banyak sekali sebetulnya, namun pada intinya bagaimana kesetaraan gender itu di dalam semua bidang itu yang harus kemudian kita perjuangkan sama-sama. Perjuangannya harus jelas, harus terukur, kemudian juga harus ada komitmen. Nah, komitmen itulah yang kemudian menjadi salah satu upaya saya untuk menyebarkan komitmen itu kepada semua pemegang kebijakan. Oke, luar biasa tuh. Lihat, dengar ya guys, di bawah Ibu Ratu mengatakan jangan lihat dari kaum perempuannya, tapi beliau mau melihat bahwa dia capable, she's capable of doing mewakili Provinsi Jambi yang luar biasa ini Bu ya. Bu, saya mau tanya, Ibu makan kesukaan apa sih Bu? Saya penasaran selain pempek tadi. Gitu ya? Iya, penasaran nih, karena biasanya Bu, kalau namanya makanan itu merefleks kepada kulit. Ya, saya walaupun jauh di bawah Ibu, kelihatannya kulit saya lebih keriting daripada Ibu. Bisa aja. Iya. Saya sangat suka sayur dan kerupuk. Sayur kerupuk? Kerupuk boleh makan? Kenapa? Kerupuk boleh makan? Kerupuk saya suka banget, padahal saya tahu itu tidak sehat ya. Oke. Jadi ya feeling guilty juga sih. Oh, tapi terus terang, Ibu kalau boleh tahu sedikit aja. Tadi saya lupa nanya sebenarnya. Umur berapa saat ini Bu? Kalau boleh tahu. Saya lahir tahun 1977. 77, Iya. berarti berapa itu? Saya Coba dihitung. 43. Almost 43. Almost 43. Iya. Wow, masih muda sekali, luar biasa. Luar biasa. Saya mau tanya Bu, selain pempek, kerupuk, sama tadi apa Bu? Sayur. Sayur. Setiap makan harus ada sayur. Setiap makan harus ada sayur? Harus ada sayur. Wah, ada resep nggak Bu buat saya sendiri? Saya sendiri orangnya walaupun suka fitness, tapi jarang makan sayur Bu. Loh, kenapa? Gimana gitu? Saya lebih suka makan ulat. Mungkin karena kebiasaan ya. Dibiasakan di keluarga Mungkin tidak makan Kak, sayur. enggak, kalau keluarga makan sayur Bu. Saya sendiri yang kurang ini. Oh gitu. Iya. Oke. Makanya saya biasanya makan vitamin langsung B12 gitu. Oh beda dong. Beda Kan ya? seratnya ada, iya seratnya beda. Beda. Makanan utuh itu ketika dicerna di lambung juga akan berbeda dengan makan suplemen, pasti Betul, beda. betul Iya, sekali. iya. Ibu kalau boleh tahu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sewaktu nanti 2 tahun Pak Zulkifli ini almarhum? Maksudnya bagaimana? Nanti menjelang 2 tahun ini, biasanya Ibu melakukan apa nih? Kunjungan kah? Biasanya sih memang di keluarga itu ada namanya, kalau kita umat muslim, haul ya, memperingati setiap tahun atas meninggalnya seseorang di keluarga kita. Oke. Jadi lakukan itu juga Bu Iya, ya? doa. Oke. Kalau makanan Ibu sudah saya tahu, makanan almarhum boleh Bu? Saya sangat suka ikan ya. Ikan ya? Iya. Wow, ikan diapain Bu guys ya? Apa aja sih, pada prinsipnya asal enak gitu aja. Kalau boleh tahu, kira-kira masih ada nggak selain harapan Ibu menjadi wakil gubernur, ya kan? Apa harapan Ibu tadi yang tadi Ibu katakan? Kira-kira saya terus terang di Jambi baru masuk kurang lebih 10 tahun lebih Bu. Sebelumnya saya memang di luar, Kuliah di luar. keluar Ya. di luar. Saya terus terang lihat prospek Jambi itu besar sekali, yang Ibu katakan. Betul. Semenjak almarhum sudah retired, pensiun, ya sudah 2 kali periode.
kelihatannya di Jambi ini tidak ada perkembangan setelah itu. Ya kan? Pas Pak Zumi Zola juga oke, tapi tiba-tiba kena kasus ini mulai down ini Bu, terus terang aja, mulai merosot. Kira-kira apa sih Bu yang Ibu ada monitor Jambi nggak sewaktu itu kejadian Bu? Jadi setelah almarhum jabat 2 periode, ditambah Pak Zumi Zola, habis itu kan di take over nih, take over, terus down Bu. Nah saya mau tanya sedikit, kira-kira Ibu khawatir nggak soal itu? Begini, pada saat Bapak selesai jadi gubernur 2010, itu nggak lama kemudian kita berkampanye untuk Zumi Zola jadi bupati. Kemudian setelah itu kita berkampanye untuk Sum Indra, keponakan kita, untuk jadi wali kota. Kemudian nggak lama kemudian berkampanye lagi untuk Zumi Zola jadi gubernur. Dan sejak saat itu sih tidak ada lagi kegiatan kampanye yang kita lakukan. Dan saya memang fokus untuk merawat Bapak dan anak-anak. Dan pada saat saya di Jakarta pada tahun 2014 sampai 2019, itu saya diajak oleh istri Wakil Presiden, Ibu Mufidah Yusuf Kala, untuk menjadi pengurus di Dewan Kerajinan Nasional. Jika di di tingkat provinsi ketuanya adalah istri gubernur, maka di tingkat nasional ketuanya adalah Ibu Mufidah Yusuf Kala, istri Wakil Presiden. Jadi saya melihat Jambi saat itu dilihat dari sudut pandang saya selaku kapasitas saya di anggota Dewan Kerajinan Nasional. Dan saya cukup sangat mendorong ya sesuai dengan kapasitas pekerjaan saya untuk bagaimana Jambi agar bisa tampil. Dan pada saat itu banyak sekali event-event di Jakarta yang saya diminta untuk selaku narasumber. Dan biasanya isinya saya mempromosikan Jambi. Dan saat itu memang terus terang saya sih tidak woro-woro ke Jambi ya, oh ini loh yang saya lakukan, saya diem aja. Yang penting saya pikir saya berbuat untuk Provinsi Jambi sesuai dengan kemampuan saya dan tentunya juga dengan kapasitas waktu yang saya miliki, karena kan tahu sendiri Jakarta itu sangat macet. Sehingga banyak sekali teman-teman dari organisasi lain juga yang meminta saya ikut gabung, itu saya tolak karena saya tidak mau habis waktu untuk mengurus organisasi dengan mengenyampingkan keluarga. Ibu, wow, jadi fighting for Jambi bukan saja setelah Bapak almarhum, tapi juga sampai hari ini Bu ya. Luar biasa. Insya Allah. Bu, saya mau tanya, Ibu kan dulu setahu saya nih Ibu, kalau koreksi kalau saya salah. Dulu kan almarhum kan di PAN, membesarkan PAN Jambi kan almarhum Bu. Kalau tanpa almarhum saya kan PAN nggak berkembang. Yakin itu. Saya mau tanya, Ibu saya dengar pindah ini dari PAN. Apa Bu? Kira-kira bisa ceritain sedikit? Oke, saya boleh cerita ya. Pada tahun 98 Bapak memutuskan untuk ikut politik, dan saat itu memang sesuai suhu politik di Indonesia, terjadi reformasi dan lain sebagainya. Kita bergabung di Partai Amanah Nasional. Pada saat itu Bapak sangat kagum dengan perjuangan Bapak Amin Rais ya, sehingga memutuskan dan melihat bagaimana visi misi dari partai tersebut, sehingga kita memutuskan untuk masuk. Di awal memang saya sempat sangat tidak setuju untuk almarhum gabung di partai politik, karena saya pikir partai politik itu sangat erat kaitannya dengan sikut-sikutan, dengan hal-hal yang tidak baik. Itu pandangan saya di awal. Tapi kemudian ketika berdiskusi, bertemu dengan para tokoh di Partai Amanah Nasional, pandangan saya jadi terbuka bahwa Indonesia ini akan bisa maju apabila orang-orang yang baik ikut berkontribusi di sebuah sektor yang juga akan mempercepat tujuan Indonesia yang jaya itu. Itulah yang dinamakan partai politik. Dan berjalannya waktu, alhamdulillah 98 beliau masuk di PAN, kemudian 99 terpilih menjadi gubernur, dan alhamdulillah memang atas izin Allah tentunya, ridhonya Allah, Partai Amanah Nasional di Provinsi Jambi menjadi sangat baik. Saya melihat ini sebagai ekses dari memang perjuangannya juga Bapak yang sangat peduli terhadap masyarakat. Dan kebetulan saya sendiri pun saat itu diminta untuk mewakili masyarakat Jambi, memperjuangkannya lewat legislatif. Sehingga pada tahun 99 saya kemudian menjadi anggota DPR RI, dan alhamdulillah saat itu menjadi suara terbanyak se-Indonesia di antara teman-teman partai.
Terus terang saya sendiri tidak menyangka karena saya waktu itu kampanye hanya sekitar 1,5 bulan saja, sehingga ternyata masih banyak masyarakat Jambi yang tidak tahu saya maju untuk DPR RI. Kemudian 2010 Bapak selesai gubernur, saya juga mengundurkan diri dari DPR RI. Pertimbangannya tentu kembali ke persoalan yang bagi saya sangat penting, keluarga. Saya lebih mengutamakan keluarga, dan saya saat itu juga melihat siapa sih pengganti saya. Oh, jadi mundur dari DPR karena untuk keluarga? Untuk keluarga. Wow, itu terus terang mungkin satu-satunya orang yang mundur karena keluarga Ibu. Wow, itu baru benar-benar top deh. Oke, iya. lanjut Bu. Kemudian pada saat itu juga saya melihat siapa yang di belakang saya, dalam artian yang menggantikan saya. Yang menggantikan saya juga adalah Pak Hairul Naim, itu adalah sahabat kentalnya almarhum, dan saya tahu kapasitas beliau sangat mampu untuk duduk di DPR RI, dan saya tahu juga dari segi kebaikan beliau good person, setia dengan istri dan anak-anaknya, sehingga saya pikir oke, saya tidak akan salah ketika memberikan memundurkan diri mundur dari DPR RI itu. Memang sempat terjadi sebuah proses penahanan, surat pengunduran diri saya ditahan. Oh, ditahan? Sama polisi kah? Bukan. Oleh teman-teman sendiri, karena mereka bilang Bu Ratu jangan mundur, kita mau sama-sama Bu Ratu. Dan saat itu Pak Amin Rais ke Jambi membujuk saya untuk Bu Ratu, ini teman-teman masih mau Bu Ratu di DPR RI. Waktu itu saya masih ingat ada Eko Patrio, kemudian Primus, kemudian Mas Bima Arya yang sekarang wali kota Bogor, semua bilang Bu Ratu jangan, adiknya Pak Amin, teman-teman. Saya cukup terharu dengan teman-teman saya waktu itu di Praksipan yang sangat support saya untuk tetap di DPR RI, tapi saya bilang keputusan saya sudah tidak bisa dirubah, bahwa bagi saya yang terpenting saat ini adalah keluarga. Berjalannya waktu terus, dan kemudian akhirnya kenapa saya memutuskan pindah ke partai lain, partai PDI Perjuangan, tentu mempunyai proses yang juga tidak mudah. Iya, betul. Terus terang saat itu saya ditelepon karena mungkin saat corona ini, saat itu Mas Sutrisno Bahir telepon saya, dan waktu itu sempat miss call sih karena waktu itu telepon di tas nggak kedengeran. Padahal sebelumnya saya memang udah punya niatan untuk sowan sama beliau, sama Pak Hatta dan Pak Julhas tentang kepindahan saya ke partai PDI ini. Beliau bertiga kemudian menyatakan bahwa Bu Ratu jangan mundur dari PAN. Kita bertiga sangat support Bu Ratu, Pak Julhas, Pak Hatta, dan Mas Sutrisno Bahir. Anda coba bayangkan jika kita yang bertiga sudah mendukung Anda, yang lain nggak usah dipedulikan, katanya begitu. Dan saya sampaikan alasan-alasannya kenapa kemudian dengan waktu itu saya juga pertimbangkan bahwa tentang hubungan emosional almarhum dengan Partai Amanah Nasional. Saya bilang bahwa itu juga menjadi sebuah pemikiran tersendiri. Mereka bilang, waduh kita kayak disambar geledek nih, katanya pindah ke partai lain. Dan tolong dipikirkan itu, silakan Bu Ratu sholat lagi, berpikir lagi, bicarakan sama keluarga. Dan akhirnya esok hari saya ditelepon lagi, Bu Ratu bagaimana keputusannya? Dan saya sampaikan, Mas, saya sudah bicara kembali sama keluarga tadi malam, dan keputusannya tetap bahwa mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, respek saya pada Partai Amanah Nasional, saya mengundurkan diri dari Partai Amanah Nasional. Ya terus terang beliau sih kecewa ya, tapi pasti. Saya pikir bahwa perjuangannya pun toh tetap sama. Saya tetap berjuang untuk masyarakat, sebagaimana diri saya apa adanya. Tidak kemudian karena saya dari biru ke merah kemudian harus berubah orientasi politik saya, seperti itu. Wow, jadi banyak sekali rintangan dalam hidup ini Bu ya? Ya, dinikmati, syukuri. Oke. Saya singgung sedikit Bu. Ini karena membuat saya rada harus ngomong ini. Ibu tadi bilang mundur dari DPR karena keluarga. Karena saya bukan menyinggung teman-teman kaum seperti saya, cowok ya. Malahan yang kemarin-kemarin saya sempat nonton, setelah jadi anggota DPR malah istri anak ditinggalin Bu. Aduh, iya, ada dong. Saya nggak mau sebut. Nggak mau sebut. Tapi sempat viral.
Ya istri 2, istri 3, istri 4, anak istri ditinggalin. Waduh, saya bilang kacau sekali. Waduh, sayang. Kira-kira Ibu bisa pesen nggak kepada teman-teman anggota DPR yang sudah dapat tongkat menjadi wakil rakyat, ya kan, terhadap keluarga gitu, Bu. Kadang-kadang orang kerja sampai takut lupa keluarga itu, Bu. Iya. Saya pikir yang harus dibenahi di sini mindset ya. Mindset ya. Kita berpolitik itu buat apa gitu. Iya, kan? betul. Sebetulnya simpel aja, ingin membuat Indonesia ini lebih baik. Dan Indonesia lebih baik itu dimulai dari mana ya? Dari keluarga, itu saja. Wow, kita berkah dapat keluarga, dari keluarga, semua untuk keluarga, Bu ya. Bu, seandainya saya doain Bu, ya, Ibu terpilih jadi wakil gubernur. Kira-kira apa Ibu yang akan lakukan kira-kira? Hari pertama. Hari pertama tentunya kita akan, saya belum bicarakan ini terus terang dengan Pak Cendra gitu. Tapi yang ada dalam pikiran saya tentu yang pertama sekali ada mengkonsolidasikan semua para staf yang berada di pemerintahan Provinsi Jambi, karena Jambi tidak mungkin dibangun hanya oleh gubernur dan wakil gubernur saja, harus dibangun oleh keseluruhan komponen dan dalam hal ini tentu adalah para ASN ya. ASN. Oh, jadi kelihatannya para ASN ini sekarang banyak kerja di rumah nih, Bu. Oh, karena ini ya, karena corona COVID, ya. Corona. Iya. Nah, sedikit Bu soal corona. Ibu dari kemarin di Jakarta atau di Jambi melihat corona itu gimana sih, Bu? Karena terus terang Jambi kalau nggak salah per hari ini kita bicara 100-an orang lebih loh, Bu. Saya terus terang sampai dikasih tahu keluarga, jangan buat ngevlog lagi deh katanya. Saya bilang oke deh, saya bilang demi keluarga saya juga nggak mau keluar deh. Kalaupun keluar mungkin 1-2 tempat yang benar-benar bersih daripada lingkungan itu, Bu. Kira-kira ada pesan kepada masyarakat, Bu, mungkin? Persoalannya sangat simpel sebetulnya di antara banyak segala teori. Yang pertama adalah masyarakat harus disiplin dan pemerintah harus tegas, itu saja. Iya. Pemerintah harus tegas. Iya. Pak Jokowi kan saya lihat sudah mulai buat aturan nih, Bu, per kemarin ya, bahwa kalau misalkan tidak ikut protokol kesehatan denda, ya kan? Nah, menurut Ibu sudah tegaskah pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat? Iya, saya pikir Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh staf beliau mempunyai keinginan yang sama. Apalagi saya pikir yang namanya presiden tentu lebih luas wawasannya, akan sangat mengerti bagaimana corona ini sangat berbahaya dalam artian imbasnya ke perekonomian kita. Kita tahu bahwa udah beberapa negara yang mengatakan sudah krisis moneter, resesi, dan kita takut itu berimbas ke Indonesia gitu. Sehingga saya pikir menjadi sebuah hal yang tidak cukup dengan presiden, tapi juga para staf beliau sampai ke ASN yang ada di tingkat kelurahan itu juga harus menyampaikan, menginformasikan kepada masyarakat kenapa harus kita sedemikian aware-nya terhadap persoalan ini. Kita coba bandingkan saja, ini sekarang 2020 terjadi corona ini, bandingkan yang selalu orang bandingkan kan saat kita Krismon ya. Iya betul, 98. Itu pasti berbeda dan ini jauh lebih dahsyat karena apa? Kalau 98 itu yang kena hanya beberapa negara, Indonesia dan negara lainnya di Asia hanya beberapa saja. Saat itu kita bisa ditolong oleh Jepang, saat itu bisa ditolong oleh negara lain. Tapi saat corona ini siapa yang mau nolong kita? Iya, orang negara yang lain juga bangkrut dibuatnya ya. Betul, jadi ya harus kitanya yang fight, harus betul-betul. Wow, Bu, saya mau tadi agak bingung saya, Ibu dari PAN ke PDI. Yang bujuk Ibu ke PDI siapa, Bu? Boleh tahu? Nah, biar tahu nih guys. Ini kunci nih. Boleh dijawab, boleh tidak, Bu? Dikasih kias-kias saja. Banyak. Oh, banyak? Banyak. Sebentar ya, 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang? 4 orang. Dari A1-nya kah? 5. Dari A1-nya pasti? Kenapa? Dari A1-nya Ibu Mega? Oh, ya saya nggak mau bicara dulu ke beliau, boleh. Yang di Jambi aja. Oh, di Jambi aja? Oke. Bu, saya mau tanya. Ibu sudah banyak sekali yang saya tanya sebenarnya. Ibu, saya ada beredar video nih, Bu, yang berjudul Dengan Cinta ke Jambi Aku Kembali. Bisa diceritakan, Bu, mungkin arti daripada itu? Karena sangat berarti banget itu kata-kata kalau saya pribadi. Nah, saya mau dengar dari Ibu nih.
Jadi ceritanya itu saya punya temen di Jakarta yang biasa temen saya ngaji ke pengajian gitu kan, deket, ya, sering ngobrol segala macam, dan kebetulan ayahnya juga teman baik sama almarhum gitu kan. Kita ngobrol, kurang lebih dia bisa menyelami siapa saya dan tahu bagaimana kisah tentang kami sewaktu menjadi gubernur, maksudnya sewaktu almarhum menjadi gubernur dan saya mendampinginya. Sehingga kemudian bilang sama saya, ibu saya punya sebuah puisi deh, coba ibu bacakan, dan ada beberapa kalimat sih yang kemudian saya tambahkan, sehingga terjadilah apa yang dinamakan puisi dengan cinta ke Jambi aku kembali. Itu merefleksikan tentang bahwa Jambi itu sudah dalam artian bahwa saya mempunyai pandangan yang sangat menyeluruh tentang Jambi, karena terus terang selama 10 tahun mendampingi almarhum Bapak itu suka dukanya sangat banyak. Karena ketika Bapak menjadi gubernur itu sempat ganti beberapa presiden dan mempunyai masa-masa yang berbeda. Karena ketika Bapak dilantik menjadi gubernur saat itu di zaman reformasi, itu sangat tidak mudah terus terang. Kemudian juga beralih ke masa selanjutnya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang selama beliau menjadi gubernur itu yang tentu tidak cukup waktu untuk saya ceritakan satu persatu. Namun saya sampaikan bahwa saya lahir batin sangat mendorong beliau, mendoakan beliau ketika beliau menjadi gubernur Provinsi Jambi. Sehingga setiap beliau turun ke daerah itu bisa dikatakan 99% saya pasti ikut. Beliau juga kebetulan sosok yang sangat egaliter, dalam artian saya sering diajak diskusi sama beliau tentang apa yang menjadi perhatian beliau untuk Provinsi Jambi. Dan 10 tahun itu juga bagi saya menjadi sangat berarti. Bagi saya sih memberikan pengayaan yang sangat luar biasa ya. Oke. Jadi memang ini saya tadi lihat profilnya, wah ini sangat puitis sekali, sangat wow, luar biasa. Makanya mau menggali itu. Bu, saya mau tanya sedikit. Yang Ibu bicara soal puisi tersebut, kalau saja Tuhan mendengarkan, kira-kira doa apa yang Ibu akan bicara sama Tuhan, Ibu? Doa saya bahwa Allah senantiasa memberikan ridhonya untuk saya, itu saja. Oh, doanya begitu. Wow. Jadi Bu, mau tanya yang sedikit lagi. Ibu pernah nonton Habibie dan Ainun? Kayaknya yang pertama deh saya nonton. Sudah ya. Ibu nggak kepikiran Bu minta teman-teman untuk membuat kisah Ibu dengan almarhum Bapak? Wah, kejauhan lah. Nggak apa-apa Bu. Baik. Habibie dan Ibu Ainun itu luar biasa. Enggak dong, saya dengar itu kalau nggak salah Mbak Bunga Citra Lestari mau juga buat tuh Bu. Oh iya, beliau kan pastinya figur ya. Ibu apalagi Bu, Ibu di Jambi. Saya masih harus banyak belajar. Kalau memang mau ya kontak ke Ibu langsung ya, saya kasih link di bawah ini. Aduh, nggak kepikiran Bu ya? Enggak lah, itu waduh Masya Allah luar biasa. Aduh. Ibu kan pernah diminta menjadi ibu Dekaranas. Bisa ceritakan Bu soal itu? Bukan diminta, jadi tepatnya begini. Bukan diminta itu Bu ya? Bukan diminta, tempatnya begini. Ketika aturan di Indonesia ini, aturan organisasi maksudnya, ketika menjadi istri pimpinan tentu harus siap dengan konsekuensi. Salah satu konsekuensinya, siapa yang suaminya menjadi gubernur, maka istrinya menjadi ketua tim penggerak PKK, ex officio, dan ketua tim Dewan Kerajinan Nasional. Dan pada saat itu banyak upaya yang kami lakukan, dan alhamdulillah juga saya melihat membuahkan hasil ya, dari segi prestasinya yang berimbas tentu ke derajat kesehatan masyarakat. Seperti saat itu alhamdulillah kita pernah 3 tahun berturut-turut juara di LBS, lomba bersih sehat, kemudian PHBS, bukan lomba, lingkungan bersih sehat, kemudian PHBS, perilaku hidup bersih sehat, kemudian Posyandu. Di mana lomba-lomba tersebut mempunyai efek mengajarkan kepada masyarakat
untuk berperilaku yang sebaik mungkin untuk kesehatannya. Dan alhamdulillah saat itu kita 3 tahun berturut-turut, sampai tahun berikutnya kita dilarang ikut lomba karena kita sudah juara nasional. Dan saat itu sampai di ban. Saya sampaikan sama masyarakat, sama para pengurus tim penggerak PKK bahwa ini menunjukkan kita mampu. Kita saat itu artinya mengalahkan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta gitu. Sampai 3 tahun berturut-turut loh, saya bilang. Artinya kita mampu ketika kita serius. Dan yang menarik di situ salah satunya kenapa kita juara nasional, karena kita mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat itu kita tumbuhkan kembali. Misalnya begini, ada salah satu desa yang mempunyai aturan adat, itu binatang peliharaan, kerbau, sapi, seperti itu tidak boleh dimandikan di sungai yang ada di desanya. Apabila itu dilanggar, maka ada ancaman, bukan ancaman ya, ada hukum adat yang akan diterapkan, seperti itu. Nah, nilai-nilai seperti itu salah satu contohnya yang kemudian saya coba gali kembali gitu, bahwa Jambi itu ternyata sejak dulu sangat peduli terhadap apa yang dinamakan lingkungan bersih dan sehat. Kemudian juga kebetulan pada saat sekitar 3 tahun setelah saya tidak di Jambi, saya kebetulan ketemu sama salah satu pejabat Departemen Kesehatan yang kebetulan saat itu pernah ke Jambi menjadi juri untuk lomba-lomba tersebut, dan cerita sama saya, Bu Ratu, hasil lomba tersebut bukan hanya masalah bahwa Anda menang atau tidak, tapi ternyata melalui indikator yang diterapkan oleh Departemen Kesehatan, derajat kesehatan Provinsi Jambi saat itu sangat baik. Saya cukup terkejut juga, begitu ya Bu? Saya bilang, iya betul. Dan ternyata ketika itu tidak lomba, tidak juara, derajat kesehatannya menurun. Jadi saya bilang bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu juga sangat tidak sia-sia ya, sangat berefek, sangat baik buat masyarakat. Harapannya tentu program-program yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan bidang-bidang pemberdayaan lingkungan, keluarga itu bisa dilanjutkan. Kemudian masalah kerajinan, alhamdulillah saat itu saya mencoba mendorong untuk orang bisa melihat kerajinan Jambi itu apa. Pada saat saya pertama ke Jambi, yang saya tahu itu mohon maaf hanya batik. Apakah Jambi memang hanya punya batik? Betul. Kemudian saya coba cek, ternyata ada yang lain. Dan saat itu saya lihat di museum tentang orisinalitasnya kerajinan Jambi seperti apa. Dan itulah yang saya terapkan, bahwa ketika ada pelatihan untuk kerajinan, maka harus ke museum untuk lihat kerajinan realnya, originalnya kerajinan Jambi seperti apa. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Dan alhamdulillah kembali kita menang juara nasional, seperti misalnya lomba perhiasan itu kita juara, mengalahkan Bali, Jogja. Hebat sekali ya, gila. Hebat banget Jambi. Kemudian juga untuk tekstil, songket, itu juga kita waktu itu ada lomba, kita juara 1 dan juara 3. Kemudian untuk jenis batiknya juga ada beberapa orang pengrajin kita yang juga juara nasional untuk pewarnaan alam. Ada beberapa cita-cita saya yang saat itu ingin saya wujudkan, tapi ternyata kita punya keterbatasan waktu, tidak bisa terwujudkan. Mudah-mudahan ketika saya diberi amanah menjadi wakil gubernur, itu saya bisa wujudkan. Salah satunya saya ingin mendirikan sebuah taman raya, kebun raya, yang di dalamnya itu berisi tumbuhan yang bisa digunakan untuk pewarna alam. Kenapa? Karena di satu sisi kita akan melestarikan lingkungan, yang kedua kita akan mengkampanyekan tentang produk-produk yang alami. Artinya wawasan lingkungan juga ada di situ. Wawasan yang lingkungan hidupnya mengedukasi ya Bu ya. Mengedukasi itu juga akan sampai kepada para pengrajin. Kemudian juga saya sangat bermimpi bahwa kebun raya tersebut akan menjadi kebun raya nomor 1 di Indonesia yang berkaitan dengan masalah kerajinan. Saya sangat membayangkan di situ ada laboratorium anak-anak muda yang hilir mudik, memperhatikan kerajinan Jambi, kerap Jambi, tapi sangat melek dengan teknologi. Kemudian yang cita-cita selanjutnya, saya sangat berkeinginan bahwa saya melihat potensi Jambi. Kita selalu berpikiran, bagaimana sih agar Jambi ini bisa maju? Itu adalah jangan sampai salah urus. Dalam artian uang yang ada
kita jangan sampai terfokus, oh saya APBD-nya sekian triliun. Saya tidak mau seperti itu, tapi bagaimana tingkat serapannya juga harus baik, betul-betul diserap dengan baik, dan bagaimana mengingat, membuat sebuah keputusan agar kita bisa mendatangkan sumber-sumber pemasukan bagi daerah tidak hanya melalui pajak. Betul. Saya berkeinginan seperti ini. Jambi saya lihat sangat strategis. Waktu itu saya berdiskusi sama almarhum Bapak. Kita lihat Singapura gitu, mungkin Charles kan sangat hafal dengan Singapura. Wisatawannya, saya ingat waktu sama almarhum Bapak itu, saya lupa tahun berapa, waktu itu kita hitung per tahunnya saja itu sekitar 12 juta. Itu waktu itu betul. Coba itu kita tarik saja ke Jambi, gitu kan, betul. Sekian persennya itu akan sangat baik. Cuman tinggal masalahnya, apakah Jambi siap atau tidak gitu. Banyak faktor saya melihat kenapa kemudian berpikiran Jambi mampu. Jambi strategis. Kemudian yang kedua, saya pikir bisa dibikin semacam alurnya, petanya. Orang bisa ke kota Jambi. Saya pernah membaca sebuah buku sekitar 7-8 tahun yang lalu. Buku itu berjudul 100 Kota Cantik di Dunia. Dan sekitar 70-80% kota cantik tersebut itu ada danau, ada sungai di tengah kotanya. Dan saya pikir Jambi punya itu. Punya itu, betul. Kemudian di samping sungai tersebut juga ada perkampungan yang sangat eksotis, yaitu seberang kota Jambi. Seberang kota Jambi, betul. Kemudian jangan lupa ada Candi Muaro Jambi yang situsnya itu adalah terluas di Asia Tenggara. Betul. Jadi itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat luar biasa bagi saya. Luar biasa, betul. Apabila itu kemudian kita jual dengan sangat serius, dan saya sangat bermimpi untuk itu, dan mudah-mudahan ketika saya memang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi gubernur, wakil gubernur di 2021 nanti, itulah salah satu yang akan menjadi concern saya. Dan saya saat itu sudah berbicara dengan beberapa teman di beberapa universitas terkenal di Jakarta tentang upaya-upaya bagaimana agar heritage Jambi ini betul-betul bisa kita angkat. Saya sangat yakin juga contoh kecilnya pada saat saya memperkenalkan Tekuluk, penutup kepala khas Jambi di Jakarta. Yang populer kemarin. Betul, itu sangat luar biasa. Saya didatangi oleh ketua ketua istri-istri duta besar Indonesia. Waktu itu saya lupa namanya, tapi dari Korea ya. Ibu tersebut pada saat opening ceremony juga itu sudah langsung foto-foto kita dan cari stand Jambi dan menyatakan bahwa ingin ke Jambi hanya dengan melihat Tekuluknya saja gitu kan. Dan saat itu teman-teman desainer yang terkenal di Jakarta itu pada bilang, Bu Ratu, kami dengar bahwa kebijakan pemerintahnya Tekuluk harus dipakai oleh para ASN, pegawai negeri setiap hari tertentu. Betul. Jadi kita akan sangat membayangkan hilir mudiknya orang pakai Tekuluk, bagi kami itu sangat luar biasa. Luar biasa, betul. Kita coba compare aja, orang pingin ke Jogja, hanya ingin melihat orang ngabring pakai sepeda ontel gitu loh. Nah, kenapa itu ilmunya tidak kita tarik gitu kan ke Jambi? Itulah beberapa impian yang saya pikir tidak butuh modal besar, apalagi dengan adanya corona ini kita mempunyai banyak sekali keterbatasan. Anggaran kita akan sangat dikurangi, sehingga kita harus menjadi pemerintah yang sangat kreatif untuk memikirkan bagaimana proses pembangunan di Provinsi Jambi bisa tetap berjalan dengan sangat baik dalam kondisi corona ini. Wow, luar biasa, luar biasa. Bu, saya terakhir Bu, ada harapan dan pesan mungkin untuk masyarakat Jambi. Ya, untuk yang mungkin mau ikutin. Oh, saya koreksi guys ya. Jadi periode gubernur ini 2021, 2026. Ya, sorry. 2025. 2025. Iya, jadi ini sebetulnya masih sedang dibahas. Saya sudah biasanya 5 tahun ya, Bu? Karena kan mau ada pemilu serentak, karena ada peraturan pemerintah. Jadi ini sebetulnya masih sedang dibahas. Saya beberapa hari yang lalu ngobrol sama ketua kita Pak Edi Purwanto, apakah 2024 atau 2025 gitu. Jadi masih simpang siur sih. Oh, jadi 2021 sampai 2025. Ada yang bilang 2024, ada yang bilang 2025. Oke, nanti kita koreksi gitu. Ya, pesan dan kesan Bu kepada masyarakat mungkin. Saya pikir masyarakat Provinsi Jambi itu sudah menjadi masyarakat yang sangat terbuka. Dalam artian era teknologi sekarang itu sangat ikut berkontribusi kepada tingkat pemahaman masyarakat betapa pentingnya mereka harus ikut serta di pilkada ini dengan memilih calon gubernur dan wakil gubernur.
Dan khusus untuk kaum milenial yang biasanya suka apatis terhadap pilkada atau yang sejenisnya, saya hanya ingin ingatkan bahwa Anda tidak bisa berdiam diri, karena contoh kecilnya gini, Anda suka gadget, Anda suka podcast, betul. Anda suka TikTok, Anda suka game, semua infrastruktur itu dibangun oleh pemerintah. Betul. Jadi segala fasilitas yang Anda gunakan, Anda bisa cas handphone, gadget dari listrik, itu siapa yang membangun? Betul. Itu adalah pemerintah. Betul Jadi sekali. Sangat menjadi sebuah kontradiktif jika kemudian tidak peduli dengan bagaimana harus memilih pemerintah yang baik. Oke guys, luar biasa sekali. Sayang kita keterbatasan waktu, Bu Ratu. Guys, bagi kalian yang di channel Bobby Builder, ingat kalian bisa nonton langsung di Jambi TV, acara podcast Bobby Builder bersama Jambi TV. Dan juga ingat guys, subscribe dan like video ini untuk support channel ini agar lebih berkembang lagi. Amin, amin. Saya Bobby Builder, salam easy.